teater. Sebelum mulai sambil cek terakhir, silakan mangga sutradara mana? Ya ada salah satu. Ladies and gentlemen, prepare your tables to enjoy this freshly cooked masterpiece. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Di kehidupan yang serba sederhana, Jaka Tarub dan Mbok Rondo jalani dengan sepenuh hati. Setiap hari, Jaka Tarub dan Mbok Rondo bertani di sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Ibu, tahu bu? Ibu tidak apa-apa nak. Kalau begitu biar Jaka saja mengerjakan tugasnya bu. Tidak usah nak. Aku masih sanggup mengerjakan. Tidak apa-apa bu, biar Jaka saja. Ibu untuk sekalian saya Iya bu. Sinar matahari sudah mulai turun menandakan malam akan segera tiba. Jaka Tarub dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya di sawah dan pulang ke rumah. Nak, hari sudah hampir petang. Kita akhiri saja pekerjaan hari ini. Baik kita pulang. Baik bu. Setelah sampai di rumah, Jaka Tarub langsung menuju dapur untuk menyiapkan teh hangat untuk sang ibu. Mbok Rondo yang saat itu sedang duduk istirahat memanggil Jaka Tarub untuk membicarakan suatu hal. Nak, kembali sebentar. Ada yang ingin bicarakan. Ada apa bu? Baik bu. Ibu lihat-lihat. Kamu ini sudah dewasa. Sudah pantas untuk menikah gadis. Mengapa menikah nak? Ibu ingin sekali menikah berdua. Ada gadis cantik yang disukai ibu nak. Kamu pantas juga menikah dengannya. Siapa gadis itu bu? Laras. Aku tidak mencintainya. Lagi pula aku belum ingin menikah bu. Tapi jika ibu tiada nanti, jangan akan urus bu. Jangan seperti itu. Ibu hanya merasa harapannya sudah cukup doang. Keesokan harinya, Jaka Tarub mendapati ibunya yang telah melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh Jaka Tarub di rumah. Tumben bu menyelesaikan ini semua. Tidak apa-apa nak. Ibu hanya tidak ingin kamu kelelahan saat bekerja. Terima kasih bu. Bu, aku mau pergi ke ladang dulu ya. Iya sama-sama tapi ibu hari ini tidak bisa ikut bertani dengan aku. Tidak apa-apa bu, ibu istirahat saja di rumah. Ya kamu pergi dulu ya bu. Hati. Setelah berpamitan dengan ibunya, Jaka Tarub segera pergi menuju ke sawah. Walaupun sendirian, hal itu tak menyurutkan semangat Jaka Tarub untuk bekerja. Semua yang ia lakukan tak lain hanya untuk ibunya yang sedang berbaring lemah di rumah. Saat perjalanan menuju ke sawah, ada wanita yang mengikutinya dan bersembunyi di balik semak-semak. Andai saja dia jadi suamiku, aku pasti bahagia. Tapi, apakah dia juga mencintaiku? Sudahlah, dia pasti mencintaiku. Seperti biasa, saat hari mulai petang, Jaka Tarub bergegas pulang dengan membawa hasil panennya. Saat Jaka Tarub sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat ibunya yang sedang terbaring lemah di kamar. Saat itu, juga ada Laras yang tengah menangis di samping Mbok Rondo. Hah? Ibu Jaka. Berapa dengan ibuku? Ibu. Ibu kenapa bu? Maafkan ibu ya. Ibu harus pergi. Ibu minta maaf ibu. Pak Jaka. Segeralah menikah. Agar ada yang terus melantik.
Ibu jangan pergi. Laras yang tengah berdiri di belakang Jaka berbicara dalam hati. Ini adalah kesempatan emas. Bu Rondo menginginkan Jaka untuk menuju istri. Jaka Tarub kan tidak punya calon untuk menjadikan istri. Pasti Jaka Tarub akan memilih aku sebagai istrinya. Jaka Tarub menyesal telah meninggalkan sang ibu yang tengah terbaring lemah sendirian di rumah. Seharusnya dia menjaga ibunya, karena saat itu yang dia miliki hanyalah sang ibu. Setelah kepergian Mbok Rondo, ia terlihat menyendiri dan terlihat selalu murung. Hingga suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikiran dan kesedihannya. Suatu hari, hiduplah 7 saudari bidadari yang bahagia dengan kehidupan mereka. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan bermain dan bersantai bersama. Salah satunya adalah pergi ke Mayapada atau yang biasa disebut oleh manusia dengan bumi. Mereka pergi ke bumi untuk mandi di sungai yang sangat menyejukkan. Nawang merah menghampiri nawang windu, nawang kucai, dan nawang daun yang sedang bersantai di taman kayangan sambil bercengkrama. Hai Bapak. Ada apa? Aneh sekali malam pagi ini. Iya dong. Kak, ayo kita main bareng. Sudah lama sekali kita tidak di sana. Oh ya sudah, kita izin Kak. Ayo yuk. Yuk. Parang Sari. Kamu mau ikut tidak? Kita akan pergi di sungai. Bener kan? Iya beneran. Ayo kita mau ke putih. Ayo. Apa? Ada bidadari. Mereka semua hidup lagi di sungai. Ya Pak, ayo kita pergi sekarang. Ya sebentar ya, Papa izin dulu sama Ayah. Kalau Ayah mengizinkan, kita akan pergi hari ini. Iya Kak, ayo kita izin sekarang sebelum matahari terbenam. Para bidadari akhirnya pergi meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke Mayapada. Ayah, Ibu, saya dan adik-adik ingin meminta izin. Kami ingin berlayar pada bawah. Adik-adik ingin mandi di sungai. Iya nak, tapi ingat saat trompet di sana berbunyi, harus kembali ke kerajaan ini. Baik Ayah, kami semua mengerti. Baik Ayah, kami semua akan segera kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah nak. Baik Bu. Suatu ketika, Jaka Tarub sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sembari berburu untuk makan siang. Tanpa disengaja, ia mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Aku mendengar suara wanita. Mana ya? Wah, itu mata cantik di sini ternyata. Kita harus dengan mereka dan dengan aku. Jaka Tarub berjalan mendekat menuju sungai. Di tepi sungai itu, Jaka Tarub menemukan selendang-selendang yang tergeletak dan berserakan. Jaka Tarub menduga bahwa selendang itu adalah milik wanita yang sedang mandi di sungai. Jaka Tarub mengamati dan mencuri salah satu selendang itu, kemudian menyembunyikannya. Tak lama, trompet kerajaan dari Kahyangan berbunyi. Ayah semua kembali Bu. Kita harus kembali ke Kahyangan karena Ayah sudah menunggu di rumah. Ayo. Para nawang bergegas mengambil selendang masing-masing dan bersiap-siap untuk pulang ke Kahyangan. Namun, ternyata ada satu nawang yang kebingungan dan tergesa-gesa mencari selendang miliknya. Sebentar, selendang aku hilang. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Apa? Selendang aku hilang? Ayo kita mencarinya. Ayo. Aku sudah mencarinya, tapi saya butuh juga. Bagaimana dengan kalian? Iya, aku juga sudah mencarinya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita tidak bisa terus-terusan di Mayapada sekarang. Mungkin ini sudah takdirnya di nawang tinggal di sini. Tapi bagaimana dengan aku di sini, Pak?
bidadari itu meninggalkan Nawang Wulan sendirian, sedangkan Nawang Wulan belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian di tepi danau saat mendengar Nawang Wulan. Apa kau menangis waktu jadi cantik? Tadi aku bilang, aku tidak bisa mencari kekayaan tanpa selendang. Jangan, jadi kau adalah seorang bidadari. Nawang Wulan terdiam karena takut untuk menjawab. Tidak perlu takut, aku tidak akan melukaimu. Di hutan ini terang. Bagaimana jika kau tinggal di rumahku saja? Iya, kau bisa tinggal di rumahku sampai kapanpun yang kamu mau. Tunggu sebentar. Ayo ini. Sama, ayo kita kok. Nawang Wulan terasa sangat senang dan akhirnya ia mengikuti Jaka Tarub menuju rumahnya. Semua itu dilakukan oleh Nawang Wulan karena saat ini tak ada lagi orang selain Jaka Tarub yang membantunya. Karena selendangnya telah hilang dan ditinggal oleh saudaranya kembali ke Kayangan. Setelah sampai di Kahyangan, para bidadari takut untuk menghadap ayah dan ibunya karena mereka tahu bahwa ayah dan ibu mereka akan marah jika mengetahui mereka pulang tanpa sang adik Nawang Wulan. Loh, ada apa ini? Kenapa kalian sudah berenam? Di mana adik kalian, Nawang Wulan? Keenam bidadari saling melihat satu sama lain karena ketakutan. Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa adik kalian? Maafkan kami ayah ibu. Adik Nawang Wulan tidak bisa kembali ke Kahyangan karena selendangnya hilang. Iya ibu, kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi selendang adik Nawang Wulan tak kunjung kami temukan. Saya kecewa pada kalian. Karena kalian tidak bisa menjaga adik kalian, Nawang Wulan. Maafkan kami ayah. Jangan ayah, mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Kalau begitu apa kita lakukan pada Nawang Wulan, Patih Dingingat? Hamba setuju dengan perkataan Ratu Sukardewi, Raja. Mungkin sudah takdirnya Nawang Wulan tinggal di Mayapada. Jadi kita tidak usah berbuat apa-apa. Semoga hal buruk tidak terjadi pada Nawang Wulan. Baiklah kalau begitu. Kembali kalian ke singgasana kalian masing-masing. Baik ayah. Hari demi hari dijalani oleh Nawang Wulan bersama Jaka Tarub. Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Hingga sebuah rasa muncul di antara mereka dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Namun, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka, yang tak lain adalah Laras dan Arya. Mereka berencana untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Benci dengan mereka. Tapi apa bisa? Tapi apa tujuan? Baiklah, aku akan membantu kamu mendapatkan Nawang Wulan. Mereka berdua pun terus berusaha untuk menghancurkan hubungan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Pada akhirnya, mereka berusaha menghasut Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Apakah kamu tidak merasa bahwa Jaka Tarub Jaka Tarub itu mencintai aku, Laras. Jangan sakit hatimu, Laras. Jaka Tarub mencintaiku. Nawang Wulan langsung menuju rumah dan menemui Jaka Tarub yang baru saja pulang dari ladang untuk meminta keterangan tentang apa yang telah dibicarakan Laras. Jaka Tarub, Saya sudah bilang. apakah kamu mencintai wanita lain selain aku? Oh ini bicara apa sih? Apakah kamu mencintaiku, Jaka Tarub? Aku mencintaimu Nawang Wulan. Aku telah lama mencintaimu sejak awal kita bertemu. Mengapa kau bertanya seperti itu? Tapi Laras bilang bahwa kau mencintainya. Laras jalan. Aku mencintaimu Nawang Wulan. Jika kamu tidak percaya, aku siap menikah denganmu. Apa kamu siap menikah denganku? Ya, aku bersedia. Usaha Laras dan Arya untuk memisahkan Jaka Tarub dan Nawang Wulan gagal. Jaka Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah. Setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub sudah cukup lama, mereka dikaruniai sepasang anak kembar yang diberi nama Nawang Asih dan Jaka Tengil. Setelah Nawang Asih dan Jaka Tengil beranjak dewasa, permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan mulai muncul.
muncul. Sedangkan Arya terus menghasut Jaka Tarub untuk mencari tahu lebih dalam tentang Nawang Wulan. Emang kenapa dia jam atas? Pada saat Jaka Tarub pulang ke rumah, ia melihat istrinya yang Assalamualaikum. Iya, kenapa kamu bisa? Ada tolong untuk apa? Oh iya, namanya Dina mau kemana gitu? Baiklah Dita. Karena kalian kan ada jarak. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub ingat dengan perkataan Arya. Karena dipenuhi dengan rasa penasaran, Jaka Tarub akhirnya membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Hah? Kosong. Jadi selama ini Nawang Wulan hanya masuk dengan sampai padi. Pantesan padi di lumpung masih banyak. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Akang tidak sedang apa-apa, Nawang Wulan. Akang harus pergi ke ladang dulu. Pada saat itu juga, Nawang Wulan curiga pada Jaka Tarub karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itu, Nawang Wulan mulai menumbuk dan menapi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumbukan padinya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Dan akhirnya Nawang Wulan tahu siapa yang selama ini menyembunyikan selendangnya. Ternyata selama ini Jaka Tarub yang telah mencuri selendangku. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan Jaka Tarub serta kedua anaknya. Jaka Tarub teganya kau telah mencuri selendangku. Aku mau aku salah, Nawang Wulan. Maafkan aku. Emang kau telah salah, hiduplah sendiri di sini, aku akan kembali ke kahyangan. Jadi kau tidak akan kembali sini lagi. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita, Nawang Wulan, Nawang Nasi dan Jaka Tengil? Urusan mereka berdua sendiri. Aku tidak sanggup mengurus mereka seorang diri. Aku yakin kau bisa, Jaka Tarub. Ibu jangan tinggalkan kami. Jangan sedih, Rasi, masih ada ayah kalian di sini. Tapi ibu, aku ingin bersama kami di sini. Tapi ibu harus kembali ke kahyangan. Tempat ibu bukan di sini, Asif. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Dengan penuh rasa keterpaksaan, Jaka dan Asih mengikhlaskan Nawang Wulan untuk kembali pulang ke kayangan. Mereka juga mengantarkan kepergian Nawang Wulan. Apakah ibu lagi kembali? Ibu tidak tahu. Kenapa, Bu? Karena tempat ibu bukan di sini. Lalu bagaimana jika kami merindukanmu, Adina? Nawang Wulan pun kembali ke kayangan meninggalkan Jaka Tarub dan kedua anaknya. Sejak saat itu, Jaka Tarub dan kedua anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan dan untuk mengobati rasa rindunya kepada Nawang Wulan. This is me after theater. This is me after theater. This is me after theater. This is me after theater.
mangkal seni budaya terakhir ke kalian selama 2 tahun, dan kalian sudah membuktikannya. Dan ini wajah-wajah yang kayak gini yang sering saya temui di kelas dalam keadaan tidur, dalam keadaan pacaran, dalam keadaan main games, dalam keadaan makan. Tapi pada hari ini sudah bisa membuktikan ke saya bahwasannya kalian semua mampu, kalian semua kompak,